apa kabarnya hari ini? Aku harap teman-teman semua masih tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap baik-baik ya. Nah teman-teman, ketemu lagi sama aku minggu ini di GoTNT Online Sharing. Nah minggu ini aku mau share sedikit nih teman-teman tentang firman Tuhan, yaitu menjaga hati. Nah sebelum kita mulai lebih lanjut nih, kita mau baca dulu ya ayatnya di Amsal 4 ayat 23. Aku bacain buat teman-teman semua di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah teman-teman, kita udah baca ya tadi di Amsal 4 ayat 23, kata-kata pertamanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan gitu ya. Jadi kita harus nih jaga hati kita. Coba gimana sih caranya kita bisa jaga hati kita? Nah kita mau belajar hari ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita harus rajin baca firman Tuhan gitu ya. Bahkan harus baca firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena segala apapun yang keluar nih dari mulut kita, segala apapun yang kita pikirkan, segala apapun yang kita mau lakukan, itu tuh awalnya dari hati teman-teman gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus baca firman Tuhan? Karena kalau kita baca firman Tuhan tuh segala apapun yang ada di dalam firman Tuhan itu akan merema nih di hati kita gitu ya. Dengan kita baca firman Tuhan, kita tuh jadi bisa nih lakuin hal-hal yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Kita bisa omongin hal-hal yang baik dan benar menurut firman Tuhan, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan kita baca firman Tuhan, firman itu akan merema di hati kita. Kita bisa lakuin apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, kayak gitu ya. Nah yang kedua itu kita harus terus nih andalkan Roh Kudus gitu ya. Dengan kita baca firman Tuhan, otomatis kita juga mengundang di Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kita gitu ya. Dengan kita bisa undang Roh Kudus ke dalam hati kita, itu Roh Kudus bisa loh ingetin juga teman-teman. Kalau misalnya kita udah mulai ngelenceng ke kanan atau ke kiri, kita udah mulai ngelakuin hal-hal yang gak benar, itu tuh Roh Kudus bisa ingetin loh kalau misalnya lu udah gak benar nih, ayo balik kayak gitu ya. Jadi dengan kita baca firman Tuhan, kita tuh udah otomatis mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita. Udah singkatnya udah Roh Kudus udah jagain hidup kita lah kayak gitu. Jadi terus andalkan Roh Kudus, jangan tutup kuping kamu dengan apa yang Roh Kudus bilang gitu. Nah biasanya kalau kita udah mulai ngelakuin hal-hal yang enggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu tuh suka diingetin gitu dalam hati gitu. Kalau misalnya itu salah loh, ayo balik gitu ya. Makanya kita harus rajin juga nih untuk baca firman Tuhan gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga itu setia nih di dalam komunitas atau komsel ya teman-teman ya. Nah jadi kenapa sih kita harus setia nih di dalam komunitas atau komsel? Karena itu komunitas yang benar teman-teman. Di dalam oikos atau di dalam komsel sendiri, itu tuh kita punya nih teman-teman yang bisa ingetin kita kalau kita udah mulai salah jalan, yang bisa narik kita lagi kalau misalnya kita udah mulai meninggalkan Tuhan, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga bisa saling ingetin satu sama lain di dalam komsel, bisa saling tegur juga, bisa saling membangun juga di dalam komsel. Makanya penting banget buat teman-teman semua bisa join nih bareng-bareng ke oikos, bisa komsel bareng-bareng sama kita gitu ya. Jadi bisa saling ingetin dan kuatin satu sama lain kayak gitu. Karena kan nggak jarang ya di luar sana banyak komunitas-komunitas yang ternyata menarik kita jauh loh dari jalannya Tuhan. Nah, udah bagus kita di sini ada oikos, jadi kita ayo sama-sama tetap setia di dalam oikos kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menjaga hati kita, untuk bisa tetap hidup di jalannya Tuhan, itu tuh kita harus pertama harus setia nih baca firman Tuhan. Yang kedua kita harus tetap terus undang Roh Kudus ke dalam hati kita, tetap setia dengerin apa kata Roh Kudus. Yang keempat itu harus tetap setia nih di dalam oikos atau komsel kayak gitu ya. Karena di situ kita bisa nih saling membangun satu sama lain, saling menegur satu sama lain juga kayak gitu ya teman-teman ya. Aku harap teman-teman bisa dapetin sesuatu nih dari sharing hari ini, bisa tetap terus setia baca firman Tuhan, setia di dalam oikos juga nih gitu ya teman-teman ya. Sekian aja hari ini dari aku sharingnya, semoga terberkati ya teman-teman semua. Thank you.